Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti kabar adik-adik hari ini dahsyat dan luar biasa, bukan? Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu hari ini. Dan sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu ya untuk pertemuan kita hari ini dan untuk cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Raja kami yang besar, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkaulah yang layak kami puji. Kami muliakan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Hizkia sakit dan divonis mati. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bahkan karena penyakitnya ini, Hizkia mungkin bisa meninggal kapan saja. Pada suatu hari, Raja Hizkia merasa sangat sakit. Ia hanya bisa berbaring lemah di tempat tidurnya. Di tempat tidur itu, ia terus memikirkan apakah penyakitnya ini bisa disembuhkan atau apakah penyakit ini yang akan membawanya kepada kematian. Pikiran-pikiran itu menggelisahkan hati Raja Hizkia. Rakyatnya datang untuk menjenguk dan mendoakan kesehatan Raja Hizkia. Mereka juga datang untuk menyemangati Raja Hizkia. Cepat sembuh ya, kata mereka. Beberapa hari kemudian datanglah Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia. Yesaya adalah seorang nabi Tuhan yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ia juga ingin mengunjungi dan melihat keadaan Raja Hizkia. Ketika Yesaya masuk, tampak Raja begitu senang atas kedatangannya. Ya, karena kedatangan Yesaya mengunjunginya bukan hanya untuk menjenguknya, tetapi pasti ada pesan Tuhan untuknya. Tentu saja Raja Hizkia berharap Yesaya membawa kabar baik untuknya. Namun Yesaya membawa kabar sebaliknya. Yang Raja dengar adalah kabar buruk. Sudah waktunya, kata Yesaya, penyakitmu ini yang akan membawa engkau menemui ajalmu, sebab engkau akan mati. Jadi katakan saja kepada kaum keluargamu pesan-pesan terakhirmu. Raja Hizkia sangat sedih dan terpukul dengan kabar yang ia dengar itu. Ia memalingkan wajahnya ke dinding dan mulai berdoa kepada Tuhan. Dengan sangat sedih, ia berdoa kepada Tuhan yang ia kasihi dan ia percayai. Kata Hizkia, "Ya Tuhan, ingatlah aku sudah berusaha menjadi raja yang baik. Aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku juga telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat sedih. Saat raja berbaring sedih dan menangis di tempat tidurnya, Yesaya sedang berjalan keluar istana. Ketika tiba-tiba Tuhan memanggilnya, kata Tuhan, "Kembalilah kepada raja dan katakanlah, Tuhan telah mendengar doanya dan melihat air matanya. Dalam 3 hari aku akan menyembuhkannya dari segala penyakitnya." Yesaya kembali kepada raja dan menyampaikan firman Tuhan. Kali ini kabar yang raja dengar adalah kabar baik. Kata Yesaya, "Tuanku Raja masih diberi umur yang panjang, yaitu Tuanku Raja masih punya waktu 15 tahun lagi." Hati raja sangat gembira, namun kemudian Hizkia dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam pikirannya. Raja berkata, "Bisakah Tuhan memberi aku tanda untuk menunjukkan bahwa sungguh-sungguh aku akan sembuh, bahwa benar Dia akan melaksanakannya seperti yang Engkau katakan itu?" "Ya," kata Yesaya, "Tuhan akan membuat bayangan pada jam mataharimu, bergerak 10 tapak. Ke arah mana kau ingin bayangan itu bergerak, maju atau mundur?" Kemudian raja pun mulai berpikir, dan menurut raja lebih mudah bagi bayangan itu untuk bergerak maju karena ke arah itulah ia bergerak. Jadi raja menginginkan bayangan itu bergerak mundur. Raja mengirim para pelayannya untuk mengawasi jam tersebut. Mereka terkejut dan sekaligus sangat senang dengan bayangan jam yang bergerak mundur.
Ketika raja mendengar apa yang terjadi, ia berbaring di tempat tidurnya dengan hati yang gembira. Ia menghela nafas panjang dan berkata dalam hatinya, "Jika Tuhan sanggup memutar waktu mundur, ia sangat yakin Tuhan juga akan sanggup menyembuhkannya dari segala penyakitnya dan menambahkan usianya 15 tahun lagi." Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya memerintahkan agar beberapa buah kue ara untuk dihaluskan dan dioleskan kepada barah raja itu untuk membantu proses penyembuhannya. Dan benar, setelah 3 hari kemudian, Hizkia sudah bisa bangun dari tempat tidurnya dan merasa lebih sehat. Hizkia pergi ke bait Allah untuk menyanyikan lagu syukur dan pujian kepada Tuhan. Ia bersyukur atas kesembuhannya dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, dari kisah Raja Hizkia, kita belajar untuk selalu menghargai setiap waktu dan kesempatan, karena itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita, seperti Raja Hizkia yang masih diberi waktu dan kesempatan 15 tahun lagi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami belajar dari Raja Hizkia yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Biarlah kami selalu menggunakan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami dengan baik. Kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.